Halo semuanya, berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN. Video kali ini berisi mengenai pembahasan OSK 2021 bagian yang ke-9 secara mudah dan sederhana. Dan masih bersama dengan saya, Pak Willy ya. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi, silakan teman-teman untuk menyaksikan video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai ya. Soal KSN 2021 bagian ke-9 mengenai dinamika partikel. Dua buah partikel bermassa M terletak pada pinggiran cincin bermassa M besar. Posisi awal kedua partikel pada posisi 60 derajat terhadap garis horizontal seperti gambar ini. Kedua partikel dilepaskan. Dan pada saat kedua partikel berada pada posisi 15 derajat terhadap horizontal, cincin lepas kontak terhadap lantai. Perbandingan massa M besar terhadap M kecil agar hal ini terjadi adalah... Ya, sekarang kita lihat dulu gerakan dari partikel. Jadi ini karena pengaruh gravitasi bumi, maka kedua partikel ini akan bergerak ke bawah ya, tapi karena dia ada di dalam cincin, maka dia akan bergerak mengikuti cincin ya, lintasannya. Jadi seperti ini, kemudian makin ke bawah, dan suatu saat ini mencapai sudut 15 derajat terhadap horizontal, baik partikel ini maupun yang ini ya. Nah sekarang kita akan tahu bahwa di sini karena dia bergerak, dia punya kecepatan. Kita sebut saja V2 ya, baik partikel kiri dan kanan. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besar kecepatan duanya. Pertama, tentu saja kita gambarkan dulu gaya-gaya berat ya. Ini ada 3. Ini M kecil. Ini juga M cincin, jadi gaya-gayanya nanti tinggal kali G ya. Oke, kemudian ada gaya kontak yaitu gaya normal di sini ya. Nah, kalau kita ambil free body-nya untuk partikel ya. Kemudian kita gambarkan lagi ya. Gerakan partikel, kita pilih salah satu saja ini ya. Jadi ini adalah posisi partikel di awal dan ini di akhirnya ya. Jadi saya gambar lagi di sini awalnya V1 0. Karena dilepaskan, kemudian dia bergerak ke bawah pada posisi akhir, yaitu di posisi 15 derajat, kecepatannya V2. Oke, nah sekarang kita akan menghitung dulu nilai V2 ini berapa ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi partikel ini sebenarnya bergerak karena pengaruh gaya gravitasi ya. Jadi saya bisa gunakan rumus yang paling sederhana ya, yaitu menggunakan V akar 2GH mungkin ya. Tapi sebelumnya kita akan hitung dulu berapa sih jaraknya tempuh dari posisi 1 ke 2 ini. Jadi ini jari-jari, jadi tinggi ini terhadap garis mendatar ini adalah R sinus 60. Kemudian posisi yang ini keduanya, posisi akhirnya itu adalah R sin 15 ya. Jadi ini R, sudutnya ini kan 15 ya. Jadi tinggi ini adalah R sin 15. Jadi nanti kita tahu bahwa perbedaan atau jarak vertikal yang ditempuh oleh partikel ini adalah selisihnya R sin 60 dikurangi R sin 15. Nah, jadi kalau gitu kita bisa menghitung kecepatan di V2 ini akar 2GH ya. Kita isi aja dengan mengkuadratkan, karena nanti dalam gerak melingkar itu kan kita butuhnya V2 kuadrat ya. Jadi H di sini adalah R sinus 60 dikurangi R sin 15. R nya kita keluarkan ya. Ini V2 kuadratnya. Setelah itu kita gambarkan gaya-gaya. Kita akan menggunakan hukum Newton untuk menyelesaikan berapa besar gaya normalnya ya. Gambarkan dulu gaya-gayanya, yaitu gaya berat di sini. Kemudian gaya kontak ya. Nah, partikel ini ketika dia bergerak ini sebenarnya sama dengan gerak partikel pada bagian dalam lingkaran ya. Jadi nanti akan ada gaya normal yang arahnya menekan partikel ini ya ke arah pusat lingkaran. Jadi ada dua gaya berat dan gaya normal. Nah, kita tahu bahwa hukum Newtonnya
untuk gerak melingkar ya, sebenarnya sigma F sama dengan M kali A sama ya. Cuma di sini sigma F-nya adalah yang ke pusat lingkaran. Dan A-nya juga yang ke pusat, yaitu A sentripetal nanti. Jadi kita isi yang ke pusat itu adalah N tentu saja. Ditambah dengan komponen ini, MG ya. Dalam arah pusat, yaitu yang di depannya. Ini 15, maka ini 15 ya. Jadi MG sinus 15. Nah ini sama dengan massa kali percepatannya adalah percepatan sentripetal, V2 kuadrat per R ya. Kemudian kita isi V2 kuadratnya dari sini nih, 2GR sin 60 kurang sin 15 per R. R-nya kita coret. Setelah itu kita kalikan saja yang kanan ya, yang kiri kita pindahkan ke kanan dan kita gabungkan ya. Jadi kalau kita kalikan ini M kali 2 kali G kali sinus 60 berarti 2MG sinus 60 ya. Ini M kali 2 kali G kali min sin 15 berarti min 2 MG sin 15. Kemudian kita jumlahkan dengan yang pindahan dari yang ini kiri ke kanan ya. Jadi minus 3 MG sinus 15. Nah, inilah bentuk gaya normal yang bekerja pada partikel ya di posisi ini. Kalau kita sederhanakan, kita keluarkan MG-nya taruh di belakang ya. Jadi 2 sin 60 dikurangi 3 sin 15 MG ya. Ya, sekarang kita akan melihat gaya-gaya pada cincinnya ya. Jadi free body-nya seperti berikut. Ini cincinnya sekarang yang mau kita analisis ya. Gambarkan dulu gaya-gayanya adalah gaya berat tentu saja di titik tengah cincin. Kemudian ada gaya kontak ya, yaitu gaya normal baik di kiri dan di kanan ya. Ini lawan dari arah yang tadi ya. Nah, kemudian di sini ada gaya kontak lagi sebenarnya, yaitu gaya N lagi ya. Tapi nanti nilainya 0, oke? Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu garis-garis bantunya. Ini posisi tadi 15 derajat. Ini juga sama ya, kiri kanan. Nah, gaya kontaknya bernilai 0 karena pada saat partikel mencapai sudut 15 seperti ini ya, itu disebut bahwa cincin lepas kontak, artinya gaya normalnya 0 ya. Jadi cincin itu lepas kontak berarti tidak ada persinggungan lagi antara cincin dan lantai ya. Jadi nanti keseimbangan terjadi sebenarnya antara partikel. Jadi partikel ini diam karena dalam arah vertikal saat lepas kontak, kemudian dalam arah horizontal juga ini keseimbangan terjadi antara komponen N dalam arah mendatar dengan ini ya. Jadi untuk kasus ini sigma F-nya 0. Jadi kalau saya gambarkan atau selesaikan antara gaya-gaya ini menggunakan diagram vektor ya. Saya mulai dari MG dulu yang ini. Kemudian saya gambar gaya normal yang ini ya. Kemudian gambar gaya normal yang ini. Ini gayanya sama persis ya. Jadi ini segitiganya sama kaki ya. Kemudian saya buat dulu garis bantunya di sini. Sudut 15 itu adalah sudut antara horizontal dan gaya normal. Jadi ini horizontal, ini gaya normal 15, di bawah juga 15. Nah, ini berlaku sigma F-nya ya 0 ya. Karena bendanya diam ya. Kemudian dari sini kita melihat bahwa ini karena segitiganya sama kaki, berarti garis ini adalah membagi MG sama besar. Jadi di sini setengah MG, di sini juga setengah MG. Kalau kita lihat salah satu segitiga, maka kita bisa cari hubungan trigonometrinya adalah N kali sin 15 yaitu setengah MG ya, seperti berikut. N kali sinus 15 ya sama dengan setengah MG. Nah, sekarang kita akan mencari atau memasukkan dulu nilai N ya yang kita sudah dapat dari yang sebelumnya, yaitu 2 sin 60 dikurangi 3 sin 15 dikali MG ya tadi, dikalikan dengan sin 15 sama dengan setengah M besar G. G-nya kita coret ya. Maka kalau kita bagi atau pindahkan M kecil ini ke kanan sesuai dengan pertanyaan M besar per M kecil, maka persamaannya menjadi ini M per M sama dengan, nah 2 yang di sini kita kalikan silang dengan ini dan ini ya. Jadi 2 kali sin 15 kali 2 sin 60, jadi 4 sin 15 sin 60.
2 kali sin 15 kali min 3 sin 15, jadi minus 6 sin kuadrat 15 ya. Kita gunakan kalkulator karena ini sudutnya tidak istimewa ya. Jadi kalau kita gunakan kalkulator, sin 15 itu 0,2588, sinus 60 0,8660 ya ke sini. Kita gunakan kalkulator untuk menyelesaikannya, maka kita dapatkan M per M itu adalah 0,4946. Dan kalau kita jadikan dua angka di belakang koma, maka kita mendapatkan 0,49 ya. Demikian pembahasan mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian yang ke-9. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya dari video ini. Silakan juga untuk komen yang positif tentunya dan membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di OSN dan semoga sukses tentunya. Terima kasih.